Hari-hari ini kita sering banget dipertontonkan gaya anak-anak muda yang sering disebut sebagai sultan. Orang-orang itu disebut sultan oleh netizen karena kekayaannya yang melimpah. Sempat viral juga konten anak muda dengan hashtag khasnya "Wow murah banget" yang sekarang mendekam di penjara. Para sultan itu sering mempertontonkan kekayaannya di sosial media, misalnya dengan membeli mobil mewah, membelikan kado barang-barang mewah untuk kekasihnya yang harganya ratusan juta sampai miliaran rupiah. Hal itu seolah menjadi tren, menjadi standar bahwa orang kaya itu harus memperlihatkan hartanya ke publik, mengupload aset-asetnya di sosial media, hanya untuk agar disebut sultan. Kalau perlu juga berlaku sombong. Lalu muncullah istilah flexing. Orang berlomba-lomba menunjukkan harta bendanya di media sosial dengan bohong agar diakui sebagai orang kaya. Parah banget. Karena memang sosial media ini memang sangat potensial bagi siapa saja untuk unjuk gigi dan pamer diri. Maka ya sangat cocok, orang-orang yang suka pamer sangat terfasilitasi dengan keberadaan sosial media ini. Oke, sobat dakwah gembira yang selalu gembira hatinya, di video kali ini Dagem akan ngomongin soal mindset yang harus dipahami oleh orang kaya atau siapa saja yang pengen jadi orang kaya. Mindset ini penting supaya bisa menghindarkan mereka yang kaya dari sifat sombong. Kita mulai dengan sebuah statement yang nendang supaya pikiran kamu terguncang. Karena kita ngomongin mindset, maka harus diguncang mindset lama dengan mindset yang baru. Orang kaya itu butuh orang miskin untuk masuk surga. Jadi begini, kalau ada dua orang, orang pertama adalah orang kaya, orang kedua adalah orang miskin. Untuk masuk surga, siapa yang lebih membutuhkan satu sama lain? Apakah orang miskin yang membutuhkan bantuan orang kaya? Ataukah orang kaya yang membutuhkan bantuan orang miskin? Sobat dakwah gembira yang berbahagia, perlu kamu ketahui, orang miskin untuk bisa masuk surga itu tidak perlu bantuan orang kaya. Orang yang miskin, asalkan dia Islam, beriman, bisa bersabar dan bersyukur, itu cukup baginya untuk bisa masuk surganya Allah. Tak perlu bantuan orang kaya. Orang miskin tak akan dituntut pertanyaan soal infak, sedekah, ataupun zakat. Beda banget dengan orang yang kaya. Untuk bisa masuk surga, orang kaya itu sungguh butuh bantuan ada orang miskin. Karena orang yang diberi kekayaan lebih oleh Allah pasti akan dikuliti zakatnya, infaknya, sedekahnya, dan lain sebagainya. Maka keberadaan orang-orang miskin di sekitar orang kaya sesungguhnya adalah jalan-jalan surga bagi orang kaya itu, supaya titipan harta dari Allah yang lebih itu bisa sampai ke orang-orang miskin melalui zakat, infak, dan sedekah. Jadi sebenarnya orang kaya itu lebih membutuhkan bantuan orang miskin untuk bisa masuk surga. Di kehidupan dunia, mungkin orang miskin memang membutuhkan bantuan orang kaya. Tetapi sebetulnya, ketika orang miskin itu menerima sedekah dari orang kaya, sesungguhnya orang miskin itu sedang membantu orang kaya itu membukakan pintu surganya. Tanpa orang miskin, orang kaya tak bisa masuk surga. Maka akan aneh jika ada orang kaya lalu berlagak sombong terhadap orang-orang miskin. Apalagi ditambah dengan pelit, suka pamer doang, tapi pelit dan sombong. So, mindset pertama yang harus kamu pegang sebagai orang kaya adalah orang kaya butuh orang miskin untuk masuk surga. Karena butuh orang miskin, kalau kamu diberi kekayaan lebih oleh Allah, maka carilah orang miskin. Datangilah rumah orang-orang miskin, ketuk pintu rumahnya, bantu hidupnya di dunia dengan sedekahmu. Kayakan dia yang miskin agar kelak ia bisa bersedekah seperti kamu. Jangan cuma kamu pamerin doang. Orang-orang miskin yang menerima sedekahmu itulah nanti yang akan bersaksi merekomendasikan kamu masuk ke surga loh. Celaka kalau sampai orang yang diberi kelebihan kekayaan oleh Allah hanya pamer doang kepada orang miskin. Lagian harta yang Allah titipkan kepada kamu itu bukan 100% hakmu saja.
ada hak-hak orang lain di dalamnya, hak orang fakir dan miskin yang harus diberikan juga. Percayalah sob, memberikan sebagian hartamu kepada orang-orang fakir dan miskin tidak akan membuatmu jadi miskin. Gak ada ceritanya orang yang senang bersedekah jadi miskin. Yang ada justru kebalikannya, orang-orang yang senang bersedekah justru bertambah kaya saja. Oke, next ya. Mindset selanjutnya, hidup di dunia ini tak selamanya. Kalau qadarullah di dunia ini kamu jadi orang kaya, ketahuilah sob, hidup di dunia ini sifatnya sementara. Jadi kekayaanmu itu juga sementara. Bisa jadi roda kehidupan itu berputar dengan sangat cepat. Orang yang hari ini kaya, besok bisa jadi jatuh miskin. Atau sebaliknya, orang yang hari ini miskin, besok dijadikan kaya oleh Allah. Dan yang perlu kamu ketahui ya sob, faktor yang mempercepat putaran roda kehidupan itu adalah sifat sombong. Itulah yang terjadi kepada anak muda yang kondang dengan hashtag wow murah banget itu. Kekayaannya membuat dirinya sombong, bahkan sempat menantang Tuhan segala. Entah itu keceplosan maupun sengaja kelewatan. Sifat sombong ini sangat berbahaya. Kalau kita paham dan sadar hidup di dunia ini sementara dan ada kehidupan lanjutan di akhirat kelak, maka kita insya Allah akan terhindar dari perilaku sombong. Hartamu dalam bentuk Lamborghini maupun Ferrari yang kamu banggakan itu tak akan bisa menyertaimu setelah kamu mati. Memang sih ada cara membawa Lamborghini-mu itu sampai mati, tapi itu tidak kita bahas kali ini ya sob. Di video lainnya nanti kita bahas cara membawa mati harta yang kita cintai. Makanya simak terus video-video dakwah gembira supaya sobat dapat insight-insight yang menggembirakan dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Kita cukupkan sekian dulu video kali ini ya sob. Semoga video ini bisa menjaga kita dari perilaku sombong yang dimurkai oleh Allah. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau sobat ada lebih banyak uang, jangan sungkan untuk terus berbagi. Pohon kelapa tinggi menjulang, saya doakan kamu rezekinya gampang.